hakikat pemimpin dan kepemimpinan. Hakikat pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahnya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan adalah ilmu dan seni yang mempengaruhi orang atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, macam-macam kepemimpinan. Satu, kepemimpinan formal. Yang kedua, kepemimpinan non formal klasifikasi. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa kepemimpinan lebih mengarah kepada orang di mana orang tersebut mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi sekelompok orang untuk melakukan apa yang dia lakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kepemimpinan mengarah kepada perilaku seseorang untuk mengaruh dan memotivasi sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, presentasi kami sampai di sini. Jika ada yang mau bertanya, silakan minimal berdua orang. Semangat. Udah 3. Ya, kepada saudara Ervina, silakan. Ya, saya Ervina Kristin sendiri dari perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya ke kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara kelompok Anda atau menurut pendapat kamu menghadapi konflik sebagai seorang pemimpin? Sekian dan terima kasih. Ya, saudara kami. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, apakah gaya pemimpinan seseorang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku bawahannya? Jika iya, tolong jelaskan, dan jika tidak, apa alasan kalian? Dah, yuk. Kiri ya, nampak. Kepada saudara Catherine kami. Perkenalkan, nama saya Catherine Yolanda Brusuku. Saya mewakili delegasi ingin bertanya, keahlian apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinan? Keahlian apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinan? Oke, teman-teman, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang mulai dari Elsa. Tina. Saya akan menjawab pertanyaan dari si Ervina. Bagaimana cara menghadapi konflik sebagai seorang pemimpin? Caranya yang pertama, hindari menyudutkan satu belah pihak. Menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi haruslah adil dan tidak memihak siapapun. Yang kedua, menjadi mediator yang bijaksana. Dalam mengatasi sebuah masalah, sebagai pemimpin Anda akan ditempatkan sebagai seorang mediator yang dapat menengahi konflik yang terjadi di antara karyawan Anda. Yang ketiga, mengambil keputusan bersama. Setelah Anda mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka ini saatnya untuk Anda duduk bersama-sama dengan karyawan-karyawan yang terlibat di dalam konflik. Dan yang keempat, melakukan evaluasi. Langkah terakhir yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi konflik dalam organisasi adalah melakukan evaluasi. Oke, Ervina dapat menerima jawaban dari Anda. Baik, saya dapat menerima jawaban dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, yang kedua akan dijawab oleh Elsa. Yang kedua itu, apakah seorang pemimpin dapat mempengaruhi perilaku dan sikap bawahnya? Dapat mempengaruhi karena memang seorang pemimpin harus jadi panutan bagi karyawannya. Semisalnya pemimpinnya itu selalu telat datang ke sebuah perusahaan, maka karyawannya juga ikutan telat. Karena memang seorang pemimpin harus bisa jadi panutan.
Terima kasih. Yang ketiga akan dijawab oleh teman kami, Reni. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Kevin. Keahlian apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinan? Yang pertama itu berani mengambil keputusan. Yang kedua, memiliki visi. Yang ketiga, menjadi sosok inspiratif. Yang keempat, mengasah kemampuan negosiasi. Terima kasih. Bagaimana saudara? Baik, saya dapat menerima nama dari kelompok. Oke, yang presentasi kami hari ini, jika ada salah kata-kata yang menurut kami